GeoGebra memiliki beberapa fitur yang terkait dengan transformasi, baik yang tentang refleksi, rotasi, dan translasi serta dilatasi. Untuk refleksi atau pencerminan ada 3 jenis pencerminan di sini yang disupport oleh GeoGebra. Refleksi terhadap garis sebagai cerminnya, refleksi terhadap titik, dan refleksi terhadap lingkaran. Kita akan mencoba untuk yang refleksi terhadap atau dengan cerminnya berupa garis, karena ini akan banyak di eksplorasi, itu biasanya di refleksi ini. Pertama-tama kita siapkan dulu objek yang akan dicerminkan. Misalnya ini kita pakai yang sederhana dulu. Kita pakai buat sebuah titik, misalnya di sini titik A. Setelah itu kita buat cerminnya, karena cerminnya kita buat berupa garis, kita buat garis. Ini garis BC. Ini ya, nama garisnya F ini, kalau di sini diberi nama F. Kemudian kita cerminkan ini dengan mengklik reflect about line, kemudian klik objek yang akan dicerminkan, kemudian kedua klik cerminnya yaitu garis. Dengan demikian akan muncul bayangan dari titik A ini di sebelah kanan ini yang dicerminkan terhadap garis F atau garis BC. Untuk namanya titiknya titik A, kalau bayangannya ini A diberi nama A aksen. Kalau kita geser-geser gitu ya titik A ini, maka bayangannya juga akan mengikuti, termasuk kalau garisnya atau cerminnya kita geser, maka ini juga akan mengikuti. Siswa bisa menginvestigasi misalnya sifat-sifat dari suatu pencerminan titik ini ya. Kalau titik ditercerminkan, cerminnya bayangannya akan sifatnya seperti apa, misalnya atau jaraknya misalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya cerminnya adalah tepat di sumbu Y, maka bayangannya, misalnya kalau ini titik A, koordinatnya bisa kita munculkan. Misalnya ini kita pilih name and value. Ini kalau mau menampilkan, kalau menampil di sini ya, klik di sini. Kemudian yang bayangannya di sini kita bisa tampilkan name and value-nya seperti ini. Kita paskan ini di sumbu Y. Nah, ini akan kita temukan ya, atau kita bisa melihat di sini koordinat dari objek, kemudian dibandingkan dengan koordinat dari bayangan objek yaitu titik ini ketika dicerminkan ke sebuah garis lurus yang sejajar sumbu Y ya, atau ini X sama dengan 0 ya. Kalau misalnya garisnya digeser ya, ini garisnya kita geser ke sini, maka koordinatnya juga akan berubah. Ini ada polanya gitu ya. Jadi kalau ini garis lurus ini ya, kita lihat di sini garis lurus ini X sama dengan 1 ya, maka koordinatnya akan koordinat bayangan seperti apa di sini ya, akan memiliki karakteristik atau sifat-sifat dari koordinatnya yang bisa diinvestigasi. Selain titik, kita sebenarnya juga bisa mencerminkan poligon misalnya gitu ya. Kita misalnya membuat
sebuah segitiga misalnya, kemudian kita cerminkan, klik di reflect, kemudian klik di tengahnya ini nama poligonnya diberi nama T1 sama GeoGebra itu ya. Klik di sini, kemudian klik cerminnya, maka otomatis bayangan dari objek ini akan muncul di sini. Ini sama bisa dilakukan investigasi nanti ya. Siswa bisa melakukan misalnya menggeser-geser atau mengubah objeknya, kemudian dilihat bayangannya akan seperti apa. Sama dengan tadi kita eksplorasi juga, misalnya koordinatnya objek dan koordinat dari bayangannya misalnya akan bagaimana hubungannya atau polanya seperti apa gitu ya. Kalau ini ditempatkan atau dipaskan di misalnya ini di sumbu Y misalnya ini, kalau kita paskan bisa kita lihat nanti siswa bisa diminta menginvestigasi dan menentukan sifat-sifat dari sebuah pencerminan. Selain dengan menggunakan menu di sini, reflect di sini ya, sebetulnya kita juga bisa menggunakan menu yang ada atau perintah melalui input bar ini atau bilah ini di jendela ini. Kita ketikkan perintahnya reflect ya, otomatis akan muncul di sini. Kita pilih yang reflect ini ya, yang reflect, kemudian parameternya adalah objek yang akan dicerminkan, kemudian ini yang cerminnya berupa garis. Misalnya kalau ini kita hapus dulu, ini kita hapus dulu ya, bayangan dari segitiga ini kita hapus dulu semua. Kemudian kita akan coba untuk merefleksikan tapi dengan menggunakan perintah di jendela ini. Jadi objeknya ini adalah T1 ya, ini T1 itu poligon ini, segitiga ini, kemudian dicerminkan terhadap garis ya. Nama garisnya ini F ya. Jadi tinggal diketikkan di sini parameternya, yang kedua adalah F. Udah enter. Nah, akan muncul di sini. Ini langkah yang kedua ya. Kita bisa pakai cara yang ini atau yang pakai perintah di sini. Kalau pakai perintah ini lebih fleksibel, biasanya lebih fiturnya lebih banyak. Demikian untuk pencerminan terhadap garis. Nanti bisa kita membuat sebetulnya untuk media-media pembelajaran yang memanfaatkan ini ya. Nanti misalnya kita lengkapi ini dengan tampilan ataupun dengan visualisasi yang lebih mudah untuk digunakan, sambil misalnya ini kalau kita garis-garis ini, nama-nama ini ruas garisnya bisa kita ubah-ubah nanti ya. Misalnya kalau ini ruas garisnya ini, nanti bisa kita ini, kalau ini berupa nama bisa kita ganti dengan misalnya nilainya, misalnya ini panjangnya misalnya gitu ya, sehingga nanti juga siswa bisa melakukan investigasi. Nah, nanti bisa disimpulkan sendiri oleh siswa bagaimana sifat-sifat dari suatu pencerminan.